Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Dan kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ku masuk ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukurku. Ku angkat hati di dalam penyembahan, menyembah-Mu dalam kekudusan. Ku bersujud di kaki-Mu, Engkau yang melihat hatiku. Seperti rusa rindu sungai berair, jiwaku merindukan Engkau. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Ku masuk ke hadirat-Mu, membawa ucapan syukurku. Ku angkat hati di dalam penyembahan, menyembah-Mu dalam kekudusan. Ku bersujud di kaki-Mu, Engkau yang melihat hatiku. Seperti rusa rindu sungai berair, jiwaku merindukan Engkau. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Ku menyembah Engkau, Elohim Yahweh, Allah yang maha besar. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Urapi hamba-Mu yang maha kudus, pulihkanlah jiwaku. Pulihkanlah jiwaku. Pulihkanlah jiwaku.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, dan kami mau belajar untuk hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu ya Bapa di sorga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai saat ini kita masih tetap ada sebagaimana kita ada, kita harus mengakui apa yang sudah kita lewati di sepanjang hari-hari hidup kita, apa yang sudah kita lalui. Semua itu tentu tidak terlepas dari penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna atas kehidupan kita. Artinya begini, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita bisa berlangsung sampai saat ini, semua karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku, di sini kita harus benar-benar menyadari bahwa penjagaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita itu bukan saja untuk kehidupan kita hari ini, ketika kita masih berada di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita, supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan kehidupan kita. Dan kita harus serius. Saudaraku, kita harus benar-benar serius mempersiapkan hidup kekal kita sejak saat ini, saudaraku. Saudara, mari perhatikan apa yang akan saya sampaikan ini. Kalau untuk masa depan kehidupan kita di dunia ini, ya, kita sudah memiliki rencana-rencana hidup, kita sudah memiliki cita-cita hidup demi untuk kenikmatan hidup beberapa tahun yang akan datang. Dan biasanya kita serius mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Padahal kita tahu tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Artinya begini, kalau untuk sebuah kehidupan yang tidak pasti, ya, yang belum pasti, dan juga kalau kita tahu kita tidak selamanya hidup di dunia ini, itu berarti kalau untuk sebuah kehidupan yang hanya sementara, kita mau mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan serius. Mengapa untuk kehidupan kekal kita tidak mau serius mempersiapkan ini semua? Kita harus mengerti, Allah Bapa di sorga begitu serius memperhatikan kehidupan kekal kita. Artinya dengan kata lain, Allah Bapa di sorga membela hidup kekal kita. Dan ini dibuktikan dengan pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib demi menebus kita semua. Supaya kita bisa beroleh kehidupan yang kekal. Supaya kita tidak terbuang ke dalam api neraka yang kekal. Saudara perhatikan itu. Kalau Allah Bapa di sorga begitu serius membela hidup kekal kita, yang artinya kalau semua yang dilakukan oleh Allah Bapa di sorga lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan betapa besar kasih Tuhan atas kehidupan kita,
Mengapa kita sendiri secara pribadi tidak benar-benar menghargai kasih Allah Bapa di sorga itu dengan cara menjaga kehidupan kita supaya tetap ditemukan benar di hadapannya? Saudara, ingat baik, Allah Bapa di sorga tidak dapat melanggar tatanannya. Artinya begini, sekalipun kita tahu Allah itu panjang sabar, murah hati, besar kasih setianya, tetapi ingat baik, Allah sekali-kali tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah, karena Allah tidak dapat melanggar tatanannya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Perhatikan itu saudaraku, saya ulang sekali lagi, upah dosa ialah maut. Artinya pelanggaran pasti mendapat hukuman. Nah, kalau kita melihat Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sebagai orang percaya seharusnya kita sudah mengerti bahwa karunia Allah yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu hanya memiliki satu tujuan, supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal, supaya kita tidak binasa di kekekalan, karena Allah tidak bisa melanggar tatanannya. Jadi harus ada korban penebusan. Itulah kenapa Bapa di surga rela memberikan putra tunggal kesayangannya yang mulia Tuhan Yesus Kristus menjadi korban penebusan atas semua pelanggaran salah dan dosa kita. Tetapi yang harus kita sadari adalah konsekuensi dari penebusan itu. Artinya ketika kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka konsekuensinya adalah di sepanjang hari-hari hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menjaga segenap hidup kita supaya tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini artinya kita harus berjuang supaya kita tidak berbuat salah lagi, kita tidak berbuat dosa lagi. Karena kalau kita hidup lagi di dalam dosa, ingat baik, sudah tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Mari kita perhatikan ini. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, mari kita serius mempersiapkan kehidupan kekal kita, saudaraku. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Ibrani 10, lalu kita membaca ayat 26, ayat 27, firman Tuhan katakan begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, saudara perhatikan ini, saya ulang sekali lagi, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara perhatikan baik ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Artinya begini, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah ditebus supaya kita tidak terbuang ke dalam api yang dahsyat itu, ya, kita tidak terbuang ke dalam api neraka itu, tetapi kita tidak mau sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita supaya tetap ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada dalam kebenaran. Kita tidak serius memperhatikan hari-hari hidup kita supaya tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Maka hal itu sama dengan kita kembali menggiring kehidupan kita berjalan menuju api kekal. Perhatikan itu saudaraku. Artinya Bapa di sorga serius membela hidup kekal kita. Bapa di sorga serius mempersiapkan hidup kekal kita lewat pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita sendiri tidak menghargai pengorbanan itu. Yang artinya
kita juga tidak menghargai kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita demi keselamatan hidup kekal kita. Saudara, mari kita sadar akan hal ini. Ingat firman Tuhan katakan tadi, kalau kita masih berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yang ada ialah kematian yang mengerikan. Perhatikan, saya ulang sekali lagi, yang ada ialah kematian yang mengerikan. Saudaraku, saya serius menekankan akan hal ini, supaya kita juga serius memperhatikan cara hidup kita. Saya ulang sekali lagi, Allah Bapa di sorga tidak dapat melanggar tatanannya. Artinya kalau firman Tuhan sudah berkata, upah dosa ialah maut, maka saya harus tegaskan akan hal ini. Ambillah keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Berjuanglah untuk tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Jangan sampai ketika kita menutup mata, kita baru menyesali bahwa benar apa yang firman Tuhan katakan. Upah dosa ialah maut. Karena kalau kita menutup mata, kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, dan hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, maka kita baru menyesali ketika kita mendengar Allah Bapa di sorga berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ingat ini saudaraku, sekali lagi saya katakan, ingat akan hal ini sebelum waktu Tuhan tiba bagi kita. Jadi kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari hargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk merubah diri, serius mempersiapkan hidup kekal kita. Karena kalau waktu Tuhan sudah tiba bagi kita, tidak ada lagi kesempatan untuk berubah, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Lebih daripada segalanya, tidak ada lagi kesempatan untuk diampuni. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku, kita mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami, supaya kami harus serius mempersiapkan kehidupan kekal kami dengan cara hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpinlah kami ke dalam seluruh kebenaran di sepanjang hari-hari hidup kami, di sisa umur hidup kami di dunia ini. Kami mau berjuang untuk hidup benar ya Bapa. Kami mau berjuang untuk hidup dalam kesucian kekudusan-Mu, dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, buatlah komitmen untuk berjuang mempersiapkan hidup kekal selama kita masih hidup di dunia ini. Shalom.